Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa KSTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Cahaya bisa hadir kembali menemani Anda dalam program Sudut Pandang, mengupas permasalahan dari sudut pandang berbeda. Dan pada kesempatan kali ini saya hadir bersama Dinas Kota Kediri dan juga penggiat HIV Kota Kediri dalam rangkaian memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2021 nanti. Ya baik, saya langsung saja sapa beliau. Narasumber kita yang pertama ada Bapak Hendrik Suprianto SKM MMKes, Kasih P2PM Dinkes Kota Kediri. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat selalu nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya ada salah satu penggiat HIV Kota Kediri, ada Mas Hanjar Mahmuji SHMH, Ketua Yayasan Redline Indonesia. Selamat sore Mas. Sore, Pak. Oke, terima kasih sudah hadir di KSTV dan kita akan membahas tentang peringatan Hari AIDS Dunia yang juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri. Baik, Pak Hendik, berkaitan tentang tujuan peringatan Hari AIDS Sedunia itu sendiri gimana dari Dinkes Kota Kediri? Ya, terima kasih. Ini terkait dengan HAS. Ini memang hari ulang tahun sedunia. HAS ini jatuh pada tanggal 1 Desember ya. Ini rutin tiap tahun kita peringati dari Dinas Kesehatan Kota bersama dengan teman-teman dari layanan, kemudian lintas sektor dan sebagainya, semua bersama-sama memperingati Hari AIDS Dunia ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengingatkan kembali kepada kita semua, khususnya dan masyarakat pada umumnya, bahwa kasus HIV khususnya di Kota Kediri itu masih ada, ya. Masih ada kasus HIV, bahkan angka kejadian HIV itu sendiri dari tahun ke tahun masih meningkat. Gambaran saja untuk tahun 2021 ini kita sudah menemukan 110 penderita, itu dari Januari sampai dengan Juni ya. Bahkan pada tahun 2019 kita mengalami puncaknya penemuan tertinggi, satu tahun bisa menemukan kasus HIV sebanyak 243, luar biasa ya. Tapi perlu diketahui penemuan kasus itu bukan dari warga kota semua ya. Yang paling banyak justru dari luar kota, dari kabupaten. Kota Kediri itu biasanya cuma separuhnya dari kabupaten untuk penemuannya kasusnya. Jadi dengan semangat Hari HAS ini harapannya selain mengingatkan, tentunya kita meningkatkan kerjasama ya, meningkatkan komitmen dan kerjasama antar dinas kesehatan, kemudian juga lintas sektor, dan mengajak seluruh warga masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Oke, baik. Saya ke Mas Hanjar dulu nih, Mas Hanjar selaku Ketua Yayasan Redline Indonesia ya. Peran lintas sektornya nih Mas, dari LSM terutama dari Redline ya sebagai penanggulangan HIV ini dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia ini apa yang dilakukan? Iya, terima kasih. Di kami memang Redline ini kan secara program adalah mitranya Dinas Kesehatan, mitranya pemerintah dalam hal melakukan pendampingan populasi resiko tinggi yang rentan tertular HIV di masyarakat. Nah, selama ini Redline memang aktif bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan Puskesmas, dengan rumah sakit, terus dengan beberapa mungkin stakeholder yang lain di lingkungan untuk bagaimana melakukan edukasi ke masyarakat. Terus mengajak kawan-kawan yang di masyarakat untuk tes ke layanan kesehatan di Puskesmas atau di rumah sakit. Jadi kalau secara program kami yang menjangkau di lapangan di masyarakat, yang melayani pengobatan, perawatannya adalah Dinas Kesehatan. Jadi sinerginya seperti itu. Nah, di Hari AIDS ini ya ini bagaimana sebuah momentum bersama bahwa pemerintah dan stakeholder terkait, misalkan seperti kami, lembaga atau LSM dan masyarakat pegiat HIV lainnya itu selalu bersinergi bersama-sama dalam menjalankan program penanggulangan HIV agar memang secara tujuan kalau di dunia ini kan bagaimana kita menyelesaikan akhir AIDS itu di tahun 2030. Terus bagaimana kita mengurangi angka kesakitan, kita mengurangi angka kasus baru. Dan bagaimana caranya itu tadi bagaimana kita terus bisa bergerak bersama baik pemerintah dan masyarakat dalam lembaga
instansi yang lain untuk bisa bareng-bareng menanggulangi permasalahan HIV/AIDS. Oke, jadi Pak Edik, temanya sendiri dalam rangka Hari Peringatan AIDS Sedunia ini apa nih Pak dari Dinas Kota? Tema tahun ini ya, karena tiap tahun berbeda temanya Mbak siapa? Mbak Dewi. Mbak Dewi Lali. Ya tiap tahun temanya berbeda. Tahun ini tema yang diusung untuk HAS tahun 2001 itu yaitu akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semuanya. Ini mengandung makna bahwa mengajak kepada kita semua ya, pada kita semua itu ya seluruh penggiat HIV, kemudian stakeholder, pemangku kepentingan, kemudian Dinas Kesehatan dan jajarannya, seluruh rumah sakit yang terlibat dalam penanganan HIV. Ini harapannya kita berkomitmen bersama. Berkomitmen bersama, kita ajak bersama-sama untuk melakukan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS ini. Karena terus terang Dinas Kesehatan tanpa mitra kerja, tanpa penggiat-penggiat HIV kan tidak ada apa-apanya, tidak bisa bekerja sendirian. Jadi kita perlu saling berinteraksi, saling bekerja sama, saling bantu untuk mensukseskan atau mencapai Indonesia Free Zero ya di tahun 2030. Secara bersama-sama kita insya Allah kalau bersama-sama pekerjaan akan lebih mudah, lebih enteng, sehingga harapannya bisa goal untuk 2030 bebas Free Zero itu bisa tercapai Mbak Dewi. Oke. Mas Hanjar sudah berapa lama sih berkecimpung di jadi pegiat? Kalau untuk HIV? secara individu ya mungkin lebih dari 16 tahun ya. Tapi kalau secara kelembagaan, Redline itu mulai berdiri tahun 2010 secara kelembagaan. Tapi kalau dulu sebelum saya di Redline juga salah satu relawan Dinas Kesehatan di P2 di tahun 2007 sampai 2009 mungkin. Jadi memang hampir 16 tahun berkecimpung di isu HIV, terus kami lebih banyak yang berinteraksi dengan kawan-kawan di masyarakat, di hotspot, atau di hotspot itu tempat ngumpulnya komunitas seperti itu, Mbak. Bukan hotspot internet ya Mbak? Hotspot internet. Hotspot itu Nanti nongkrongnya, dikira tempat akses nongkrongnya internet. komunitas yang berisiko tinggi. Komunitas yang berisiko tinggi tentang Ya, HIV/AIDS begitu ya. berisiko tinggi adalah HIV/AIDS. Ya kita tahu bahwa kelompok yang berisiko adalah ada gay, ada waria, ada wanita pekerja seks. Itu kan populasi resiko tinggi. Padahal secara epideminya ternyata penyebaran virus juga banyak terjadi di kalangan rumah tangga. Benar-benar. Banyak ibu rumah tangga yang juga terinfeksi HIV lah. Jadi pergeseran ini adalah kita melihat bahwa HIV tidak hanya menjadi masalah komunitas tertentu, tapi menjadi masalah masyarakat secara bersama. Dan itu ada di sekitar lingkungan kita. Apa yang memicu Mas Hanjar ini tertarik berkecimpung di sini waktu itu? Ya, kalau memicu sih mungkin karena rasa kepedulian ya. Terus kawan-kawan saya juga banyak yang HIV positif. Dan kita sering berdiskusi, nongkrong, meskipun cuma ngasih nongkrong di warung kopi, tetapi kita tahu bahwa kawan kita itu ada yang HIV positif, muncul rasa saling ingin mendukung, mensupport. Karena tidak sedikit kawan-kawan yang pertama kali tahu status, itu mereka pasti down. Secara mental, secara psikis, mereka pasti kayak depresi, takut. Nah, peran-peran mungkin saat itu ketika saya menjadi tekawannya ya memberikan support, memberikan dukungan. Kalau satu orang saya melihat bahwa ternyata seperti ini dampak HIV bagi satu individu itu. Hampir semua masa depannya hilang. Dia merasa benar-benar kayak ya ini akhir hidupnya. Ternyata dari satu kasus ini saya coba pelajari bahwa sebenarnya HIV juga tidak mengakhiri semuanya. Selama ada dukungan, ada motivasi, ada perhatian dari keluarga, dari sahabat, stigma itu tidak ada. Toh banyak kawan-kawan saya saat itu juga sampai sekarang hampir 16 tahun dia HIV positif masih sehat sampai sekarang. Jadi kalau soal apakah HIV itu mematikan,
Ya kalau urusan mati atau enggak itu kan urusan yang di atas. Tetapi kalau apakah AIDS itu menyebabkan kematian? Ternyata tidak. Selama dia bisa menjaga pola hidup sehat, dukungan bagus, lingkungan juga mendukung, dan semakin banyak orang yang mendukung, ternyata itu memberikan dampak yang lebih luas secara psikis bagi orang-orang dengan HIV. Lah momentum hari ini seperti ini, harapannya kita menyebarkan harapan bahwa pemerintah dan masyarakat itu peduli terhadap permasalahan HIV. Terus ketika ada orang HIV, ya jangan distigma, jangan didiskriminasi. Mereka punya hak yang sama. Sesuai dengan tema Hari AIDS Sedunia tahun ini adalah di situ akses untuk semua. Berarti semua orang di HIV dia punya hak untuk akses pendidikan, akses sosial, akses ekonomi, bansos apapun dia dapat. Nggak ada yang menghilang meskipun dia HIV. Oke. Pak Hendik, kalau sesuai dengan tema yang diangkat dari Dinkes Kota Kediri ini ya, kira-kira akses yang akan dituju nanti itu kemana sih Pak? Akses maksudnya? Aksesnya dari Dinkes itu nanti kemana aja gitu, sesuai dengan tema ini? Oh itu terkait dengan pengendalian ya, kita aksesnya kan untuk layanan ya. Kalau untuk layanan di Kota Kediri aksesnya kan tidak hanya untuk warga kota ya, tapi semua karena HIV itu prinsipnya tidak individualis, artinya program HIV itu untuk masyarakat semua, baik warga kota ataupun warga luar kota. Jadi semua masyarakat baik itu Kota Kediri ataupun di luar Kota Kediri semua kita layani. Bahkan yang sekarang kita layani ini lebih banyak dari luar kota daripada di Kota Kediri. Dari kabupaten itu justru lebih banyak. Temuan kita di kabupaten itu juga lebih banyak dari Kota Kediri. Yang kita tangani juga lebih banyak. Bahkan yang sudah kita layani di PDP, di tempat pengobatan, perawatan dan pengobatan penderita HIV itu lebih banyak juga yang dari luar wilayah, yang mereka sebetulnya sudah kita sarankan untuk pengobatan ke wilayah masing-masing ya. Namun karena mereka sudah enjoy, mungkin sudah kadung cocok dengan layanan di sini, mereka tidak mau tetap memilih untuk akses layanan di Kota Kediri. Meskipun rumahnya jauh, ada yang dari Bojonegoro, ada yang mungkin dari Surabaya, itu rela mereka setiap bulan periksa ke Kota Kediri karena mungkin ya aksesnya lebih mudah bagi mereka dan lebih cocok, yang paling penting itu. Dan lebih humanis. Apalagi di Kota Kediri kita sudah punya banyak layanan Mas Anjar ya. Kita kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 dengan wilayah cuma 3 kecamatan. Kita sudah punya untuk tempat pengobatan HIV PDP, layanan PD sebanyak 5 tempat di Rumah Sakit Gambiran, Rumah Sakit Muhammadiyah, kemudian di Puskesmas Balowerti, Puskesmas Campurjo, Puskesmas Pesantren 1, kan sebetulnya sudah luar biasa kita. Dan kita, ini kita kembangkan harapannya semua puskesmas nanti menjadi PDP. Yang sekarang semua puskesmas itu dan rumah sakit sudah ada sebetulnya layanan HIV, KT HIV, konseling dan tes HIV itu sudah ada. Namun nanti harapannya ke depan kita lengkapi dari KT HIV menjadi PDP yang bisa mengobati HIV, sehingga dengan banyaknya layanan HIV, PDP dan sebagainya harapannya akan mempermudah akses mereka. Banyak pilihan bagi ODA untuk berobat. Misalnya di Puskesmas A tidak cocok dan mungkin kurang misalnya cocok bagi mereka, bisa pindah ke layanan yang lain. Kan banyak pilihan. Sehingga dengan adanya akses yang mudah itu dan terjangkau, yang pasti ya tidak ada istilahnya bayar ya. Semua di layanan gratis kita. Apalagi warga kota ini cukup bawa KTP sudah gratis ya. Program itu semua gratis, TBC, HIV itu semua gratis. Sehingga dengan akses yang mudah, biaya yang tidak ada ya, yang gratis, harapannya itu tidak ada lagi alasan ODA untuk mangkir, artinya untuk tidak mau berobat, untuk takut berobat, untuk putus pengobatan karena sudah ditanggung oleh pemerintah, sudah difasilitasi. Ya. Baik, Mas Hanjar, ini di peran dari lintas sektor LSM ini sendiri ya di tahun ini disesuai dengan tema dan juga harapan-harapan seperti yang tadi disampaikan nih,
apa yang akan dilakukan dalam peringatan hari AIDS kali ini? Yang dilakukan kita sebenarnya hampir sama ya, seperti yang dilakukan selama ini. Jadi kita lebih gencar mengajak kawan-kawan di masyarakat, kawan-kawan di komunitas yang selama ini masih aktif melakukan hubungan resiko tinggi. Kita kirim mereka untuk pelayanan, datang ke puskesmas. Terus kita juga memperbanyak gerakan edukasi, diskusi tentang HIV, terus diskusi tentang perubahan perilaku, terus penyediaan bahasanya itu mungkin alat pencegahan seperti kondom atau mungkin poster atau brosur, supaya kawan-kawan yang beresiko tinggi atau masyarakat secara umum yang selama ini tidak ngerti HIV itu jadi paham. Terus mereka punya pola kesadaran untuk perubahan perilaku yang selama ini mereka sering berperilaku resiko tinggi, tidak aman. Akhirnya ketika tahu informasinya, mereka mau tes secara rutin ke puskesmas, mereka jadi tahu bahwa HIV bisa dicegah. Dan ketika mereka sakit, HIV juga ada obatnya. Dan semua layanan kesehatan di Kota Kediri saat ini satu-satunya kota yang mungkin semua puskesmasnya menyediakan tes, dan itu kita sangat mengapresiasi. Kami melakukan penjangkauan misalkan pendampingan di wilayah Merican, nggak bingung, puskesmasnya bisa tes. Udah bisa menjangkau. Iya, ketika kita menjangkau di wilayah Tamanan misalkan, di terminal, puskesmas Campurrejo bisa melayani tes. Hampir semua sudut itu bisa. Dan kita tinggal bagaimana peran pegiat itu di masing-masing wilayah bisa mendorong di masing-masing tempat untuk datang ke puskesmas. Oke, untuk melakukan cek kesehatan itu Iya. sendiri ya. Oke, pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, semakin menarik perbincangan kita sore hari dalam sudut pandang. Jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk Anda selepas yang satu ini. Pemirsa, masih bersama dalam sudut pandang, mengupas setiap permasalahan dari sudut pandang berbeda, dan saat ini saya juga sudah hadir narasumber kita yang berikutnya. Di sebelah saya beliau adalah Dr. Imelda Royani, dokter PKM atau Puskesmas ya, yang sudah hadir di sebelah saya. Dan saya sapa dulu dokter, selamat sore. Selamat sore Mbak Sehat Dewi. selalu. Amin. Selalu semangat. Semangat, Mbak. Alhamdulillah, corona sudah lewat ya Bu ya. Amin. Semoga ya. Semoga baik. Ya, sebelum nanti saya ke Dokter Imelda ya, saya kembali ke Pak Hendik dulu ini Pak Hendik, terkait tentang strategi program penanggulangan HIV nasional ini Pak Hendik, ini gimana nih? Ini terkait strategi ya, strategi kedua kita menghadapi atau mengikuti program dari pusat ya, dari pusat untuk strategi penanggulangan HIV/AIDS. Ini kita ada kebijakan atau dasar kita untuk melakukan pencegahan, yaitu dari Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 itu tentang pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Jelas di situ langkah-langkah yang harus dilakukan, terakhir tujuannya yaitu untuk tahun 2030 Indonesia ini harapannya sudah mengalami Tri-Zero, sudah tercapai Tri-Zero pada tahun 2030. Tri-Zero itu yang pertama bebas daripada infeksi HIV baru. Jadi tahun 2030 harapannya tidak ada lagi kasus HIV yang baru, kemudian tidak ada kematian akibat AIDS. Tidak ada kematian akibat AIDS. Bagaimana caranya? Ya kita berupaya untuk mencegah koda menjadi AIDS. Caranya ya dengan yang pertama menemukan kasus sedini mungkin. Menemukan kasus sedini mungkin melalui screening dan sebagainya. Kalau HIV kita ketemukan lebih awal, lebih dini kita ketemukan, maka akan lebih mudah diobati. Akan mudah diobati sehingga status kesehatan ODA akan tetap optimal. Mereka akan sehat kembali dan tidak jatuh ke AIDS. Tahun-tahun yang dulu AIDS-nya mungkin di semua daerah tinggi, tapi sekarang cenderung menurun karena upaya untuk penemuan kasus-kasus HIV lebih awal, lebih banyak penemuan HIV-nya sehingga tidak jatuh ke AIDS.
Kalau kita menemukan kondisi sudah sakit, sudah AIDS, maka akan sulit untuk kita tindak lanjuti, kita obati sehingga pasien akan meninggal. Jadi nanti tahun 2030 nanti harapannya sudah tidak ada pasien ODA yang meninggal akibat AIDS. Kemudian apa yang ketiga, nanti harapannya di Indonesia bebas daripada diskriminasi. Jadi sudah tidak ada lagi diskriminasi terhadap ODA. Yang sekarang mungkin masih ada ya diskriminasi, masih ada pembedaan untuk perlakuan ya. Misalnya kapan hari juga ada kita melihat berita itu bahwa ada anak ODA tidak diterima di sekolah dan sebagainya. Ini kan sebetulnya tidak boleh terjadi ya. Itu merupakan diskriminasi. Karena mungkin diskriminasi didasari karena kekurang pengetahuan masyarakat. Mereka kurang paham bagaimana HIV itu. Yang sebetulnya HIV itu tidak sengeri yang dibayangkan gitu. Karena HIV tidak mudah menular gitu. Nggak sengeri corona ya Pak ya. Corona kita bicara gitu bisa tertular. HIV kalau udah ada sentuhan luka sama luka nggak bisa ya. Bisa kalau tidak mungkin berperilaku seks menyimpang enggak bisa. Kalau berarti aman sebetulnya, salaman juga tidak apa-apa, kita berpelukan juga tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hidup bersama kan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting tidak berhubungan. Mandi bersama juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berciuman sebetulnya ya tidak apa-apa. Asal tidak kebablas. Sebetulnya tidak seperti yang dibayangkan masyarakat, karena masyarakat makan masih takut gitu. Bahkan ada yang lewat di rumahnya udah aja takut. Ada udah meninggal dimandikan di rumahnya diprotes oleh warga. Sebetulnya kan gak se ekstrim gak semenakutkan yang dibayangkan, karena virus HIV itu kan di luar tubuh beberapa menit sudah mati ya. Jadi tidak perlu takut. Nah, itu akhirnya ketakutan semacam itu yang menyebabkan masih adanya diskriminasi. Dan diskriminasi nanti akan berakibat juga kasihan pada kita, pada ODA ya, karena kalau dia sudah sakit itu tidak ada orang yang sakit senang ya, pasti nanti stres dan sebagainya. Sudah divonis HIV stres, ditambah-tambah lagi diskriminasi, kemudian keluarganya menjauhi, bahkan tidak sedikit yang diusir dari rumah. Nah itu kan beban, memperparah. Akhirnya sebagian ODA itu meninggal bukan karena penyakitnya, bisa karena psikologi stresnya. Karena ya kita sendiri kalau stres makan tidak enak, tidur tidak nyenyak ya. Nah, akhirnya berlanjut terus-menerus ya berakibat fatal pada kesehatan. Baik. Nah, kemudian ketika Trisiro ya, langkah Trisiro itu tadi bebas dari 3 macam tadi, infeksi baru HIV, kematian AIDS dan diskriminasi. Langkahnya bagaimana untuk mencapai Trisiro? Ini pemerintah membuat strategi yang namanya fast track. Fast track itu kalau lihat aslinya itu kan fast track itu jalan pintas. Jalan pintas itu misalnya kita mau ke Surabaya, ada 2 jalur, misalnya lewat Jombang dan lewat tol. Lewat Jombang bisa 5 jam, tapi lewat tol kan 2 jam kita sampai ya. Nah ini pemerintah membuat jalan pintas lewat tol. Jalan pintasnya apa ya, dengan rumah stop ya, STOP. STOP itu yang pertama, S itu Suluh dan screening. Suluh dan screening artinya kita juga memfokuskan pada penyuluhan, edukasi pada masyarakat, pada sekolah. Jadi di sekolah itu juga kita ada targetnya, semua siswa sekolah harus sudah terpapar dengan penyuluhan HIV. Jadi pada waktu kita ada program di sekolah, waktu masuk pertama orientasi ya, nah itu masuk ada penyuluhan di situ. Kemudian kader HIV di Kota Kediri, ada kader Kili Suci itu, ada kader HIV. Itu tugasnya ya melakukan edukasi. Kemarin sudah kami berikan pelatihan, pembekalan untuk kader. Itu harapan untuk penyuluhan pada masyarakat, untuk edukasi mengenai HIV ya, HIV, bagaimana pencegahan dan sebagainya. Itu 10. Kemudian temukan. Kita berusaha menemukan kasus sedini mungkin. Bagaimana caranya? Kita bekerja sama dengan LSM, dengan kader, BPA dan sebagainya untuk melakukan mobile visiting ke tempat-tempat berisiko, yang tempat yang berisiko, kemudian dulu ada lokalisasi, kita ke lokalisasi. Kalau sekarang ganti warung remang-remang yang disinyalir digunakan
untuk misalnya mangkal BPS dan sebagainya itu kita lakukan mobil VCT di tempat-tempat yang berisiko. Nah, di situ kita harapannya bisa menemukan kasus HIV lebih awal. Kenapa kita ketemukan lebih awal? Karena kalau awal kita ketemukan, kita nanti bisa melakukan pencegahan. Pencegahannya bagaimana? Ya kalau kita ketemukan kan diobati. Iya, betul. Hukumnya wajib kalau ditemukan Iya. diobati. Kalau tidak diobati ya mendingan nggak usah ditemukan. Iya, jadi bisa lebih Ya, diminimaliskan ya kalau Pak kita ya. temukan, kita obati, harapannya dengan diobati nanti 6 bulan pengobatan. Nah, 6 bulan pengobatan itu kalau kita periksa viral load itu jumlah virus dalam darah biasanya sudah tidak terdeteksi. Sudah tidak terdeteksi itu bukan berarti sembuh ya, karena obat itu ARV itu fungsinya hanya untuk menekan laju virus. Sehingga selama orang itu minum obat selamanya ya itu virus bisa ditekan tahap normal, orangnya bisa sehat. Nah, dengan pengobatan yang 6 bulan itu kan virusnya tidak terdeteksi, karena virus tidak terdeteksi masa penularannya akan sangat kecil. Nah, itu masih temukan. Setelah temukan kan obati. Diobati. Nah, obat ini Bu Melda ini yang tugasnya ngobati. Nanti kita akan berbicara dengan Bu Melda ya. Oke. Kemudian yang berikutnya tadi apa Pak? Oh, itu obati. Obati. Setelah obati terus kemudian pertahankan. Pertahankan. Nah, pengobatan ini yang juga kadang-kadang menjadi masalah di ODA. Masalahnya bagaimana? Sekarang target dari pemerintah untuk ODA yang pengobatan secara patuh, kita kalau yang temukan itu sudah melebihi target 126% kita temuannya, sudah tinggi sekali dari target yang diberikan. Kemudian kita yang rendah itu masih di kepatuhan minum obat. Jadi di sini masih banyak ODA yang ditemukan kemudian tidak bisa diobati. Kenapa tidak bisa diobati? Karena setelah ditemukan mereka hilang, kemana, tidak bisa dilacak dan sebagainya. Ya, akhirnya tidak akses pengobatan. Kemudian setelah pengobatan beberapa bulan dia berhenti ada berbagai faktor. Misalnya bisa jenuh meminum obat atau beralih ke herbal, itu bukan faktor-faktor penyebabnya. Nah, itu yang nanti kita selalu bekerja sama dengan pendamping ODA ya, dari KDS, kemudian dari LSM yang lain untuk dan kader ya, ini kader harapannya nanti bisa mempengaruhi mereka yang tidak patuh pengobatan itu menjadi patuh. Karena kalau tidak patuh pengobatan nanti bisa terjadi resisten juga. Kalau sudah resisten obat nanti akan obatnya ganti lagi di sini tidak ada, harus kita ambil dari jauh obatnya. Kemudian yang terakhir tadi yang pertahankan ya, pertahankan itu kalau sudah istilahnya kita pengobatannya sudah aderen itu artinya sudah rutin patuh, maka kita pertahankan, kita periksa. Udah itu kita periksa viral load-nya. Ya, ini bulan ini kita Kota Kediri memeriksakan viral load itu sudah sebanyak 500 lebih ya, termasuk daerah lain belum ada yang mengirimkan viral load sebanyak itu. Jadi ODA yang udah baru yang pengobatan 6 bulan minimal 6 bulan dan yang 1 tahun itu harus kita periksa viral load-nya kita periksa. Kemudian nanti setiap tahun kita periksa ODA itu viral load-nya. Karena untuk mengetahui tersupresi atau belum berapa jumlah virusnya. Kalau harapannya kan dipertahankan terus itu supaya virusnya nanti tetap tersupresi viral load-nya, sehingga ODA-nya tetap sehat, bisa berdaya guna bekerja lagi. Kemudian secara tidak langsung nanti akan menghilangkan diskriminasi karena ternyata ODA itu sehat loh ya, bisa bekerja, ya sehat seperti itu. Jadi dengan program seperti itu harapannya kasus HIV-nya nanti tahun 2030 habis ya, kemudian ODA-nya sehat-sehat. Oke, baik ya, luar biasa. Terima kasih Pak Edik. Dan kita ke Bu Imelda nih, Dokter Imelda Royani ya, dokter Puskesmas nih ya, terkait tentang definisi dari HIV dan AIDS sendiri serta cara penularannya ini bagaimana? Oke. Untuk HIV sendiri adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi orang yang terinfeksi dengan virus HIV untuk HIV-nya. Kalau untuk AIDS adalah Acute Immune Deficiency Syndrome ya. Jadi orang yang terinfeksi HIV terserang sekumpulan penyakit selain virus HIV. Jadi namanya infeksi opportunistik. Bisa karena kena TBC, diare, penyakit penyerta yang lain, mungkin ada gatal-gatal itu untuk AIDS-nya sendiri.
Ya, untuk penularannya kita ada 3 media untuk penularannya, ada cairan sperma, cairan vagina, dan darah. Dari mana itu? Pertama sering gonta-ganti pasangan tanpa alat pengaman, yaitu kondom. Yang kedua, ibu dengan punya virus HIV melahirkan, ibu dengan ada virus HIV atau ODA itu menyusui, lalu jarum suntik. Kalau jarum suntik itu bisa sering dulu narkoba. Yang narkoba, kalau sekarang di kota wilayah Kediri nggak ada yang untuk yang narkoba. Udah nggak ada ya? Atau bisa karena tato, karena jarumnya yang kurang steril, yang tidak steril. Terus bisa yang sekarang kalau ngetrennya kan takutnya yang sulam alis, tapi ya kalau yang dilakukan di sulam alis atau tato kalau jarumnya steril ya nggak ada masalah. Gitu. Oke, baik. Ya, di sebelah Dr. Imelda pemirsa, saya juga ada salah satu aktivis ya. Beliau ada Ibu Vivit Puspitasari AMD Kebidanan. Beliau dari pengelola program HIV Kota Kediri. Selamat sore Mbak Vivit. Selamat sore. Saya panggilnya Mbak ya? Iya, Mbak Oke, saja. Mbak saja, biar lebih muda ya. Lebih muda. Oke, baik Mbak Vivit ini ya. Dia udah lama bergabung dengan teman-teman di ini? Sudah lama. Cukup berapa lama nih Mbak? Sejak 2013 begitu masuk puskesmas. Kebetulan ini langsung megang program HIV. Apa yang memotivasi Mbak Vivit ini bergabung? Iya, kebetulan ya enak aja sih. Karena banyak komunitas juga. Kebetulan saya juga di puskesmas, jadi langsung terjun ke lapangan. Jadi bisa saling membantu masyarakat Iya. begitu ya. Oke, Mbak Vivit, upaya yang dilakukan dari Dinas Kesehatan ini sendiri apa sih terkait dengan pengelolaan program dari HIV ini? Iya, untuk ini upaya kita di lapangan ya di puskesmas itu mulai dari penyuluhan ke sekolah-sekolah, mulai dari SLTP sederajat, SLTA sederajat, kemudian penyuluhan ke posyandu, ke posbindu, seperti itu. Nanti kita penyuluhan di pasar-pasar seperti itu. Kemudian nanti kita juga koordinasi juga dengan kerjasama dengan kader Kili Suci nanti untuk terkait rujukan ibu hamil, pasien TB, calon pengantin di Kota Kediri wajib untuk pemeriksaan HIV. Kemudian nanti kalau kita kerjasama dengan LSM itu terkait rujukan untuk populasi kunci. Populasi kunci itu ada LGBT itu tadi, kemudian BPS, pelanggan itu seksual, pelanggan PS. penjajah seks itu masuk populasi kunci. Jadi kita koordinasi kerjasama dengan LSM dan kader Kili Suci itu tadi terkait dengan rujukan untuk meningkatkan cakupan yang fast track itu tadi ya, untuk meningkatkan cakupan temuan HIV/AIDS. Selama ini masih berjalan memberikan informasi ke sekolah-sekolah, ke Iya. Masyarakat. Kebetulan seperti itu. untuk sekolah baru kita lakukan karena PTM baru dimulai. Bulan Gitu ya. Oktober. Karena ya PTM baru mulai, jadi kita apalagi masuknya cuma 2 jam ya, Iya. 2 jam. Jadi ya kita cuma pembagian leaflet, kalau ketemu siswa ya kita lakukan penyuluhan, tapi kalau enggak ya yang penting untuk media informasi itu berupa leaflet kita. Seperti itu. Kalau melihat dari perjalanan dari tahun-tahun kemarin dengan tahun-tahun yang corona ini ya, 2 tahun terakhir ini bagaimana nih Mbak sekarang? Kayaknya lebih meningkat waktu corona ini. Justru lebih meningkat ya, padahal COVID aja cukup ketat sekali nih ya, tapi justru meningkat ya. Kira-kira apa yang terjadi seperti itu? Ya karena apa ya? Karena komunitas itu loh. Iya, Iya, komunitasnya ada yang LS, ya LGBT itu ya, masuk komunitas semua. Mereka punya komunitas masing-masing. Jadi masuk populasi kunci, mereka kebetulan juga rutin untuk pemeriksaan VCT ke puskesmas, ke layanan, yaitu puskesmas maupun rumah sakit, dan rutin itu pasti ada yang positif seperti itu. Selalu menemukan seperti itu. Iya, ya? makanya kita lakukan penyuluhan terkait dengan pemakaian kondom, hubungan seks aman, jangan bergonta-ganti pasangan seperti itu. Oke, baik ya. Aku kembali ke Dokter Imelda nih, dokter yang berperan secara langsung ya. Nggih.
selama Ya. ini menangani pasien dengan HIV atau ODH itu sudah berapa lama, dokter? Saya awalnya saya masuk di klinik Seroja ya. Klinik Seroja itu klinik yang menangani pasien HIV untuk pengobatannya dan IMS itu mulai tahun 2018. 2018. Nggih, setelah 2018 klinik Serojanya merger sama di Puskesmas tahun 2019. Jadi saya sudah 4 tahun. 4 tahun. Ada Nggih. ketakutan nggak ada waktu dokter begitu mendapatkan tugas di sini itu? Kalau untuk menangani masalah HIV dan IMS, saya enjoy aja karena komunitasnya beda. Ya, untuk nangani pasiennya juga beda. Fine, senang gitu ya. Kita Bedanya ya. gimana? Bedanya gimana, dokter? Bedanya yang diajak ngobrol itu beda, penyakitnya kan juga beda. Jadi lebih spesifik ya. Jadi kita juga komunitas yang kita tangani ngobrolnya itu beda. Jadi orangnya unik-unik. Oh gitu ya. Nggih. Nah, terkait dengan layanan dari ODH ataupun juga HIV sendiri ini di klinik ini sendiri selama ini bagaimana dari Kota Kediri, dokter? Kalau yang untuk odanya paling banyak sih sebenarnya dari luar kota. Dari luar Nggih, kota, berapa kalau persen kota- itu, dokter? Kalau seumpama saya nangan 80 sekitar 85%-nya dari luar kota. Kalau dari kotanya sendiri KTP Kota Kediri mungkin cuma 10%-an. Yang 10 5% sampai- dari mana nih, dokter? 10 sampai 15 Mungkin 15. ini ya, mungkin yang luar kota itu juga malu mau Malu. periksa di tempatnya, jadi mending ke Kota Kediri aja Iya. deh. Iya, jadi mungkin orang di daerahnya nggak ada yang Pendatang tahu juga banyak, seperti kebetulan itu. pendatang pekerja atau BPS itu juga banyak yang dari luar kota, jadi Nggih. makanya kecakup kita. Nggih. Kita kan yang untuk wilayah PDP kan ada Puskesmas Sampurrejo, terus Puskesmas Pesantren 1, termasuk di Malawerti. Lalu kalau yang di rumah sakit ada di Rumah Sakit Gambiran, sama Rumah Sakit Muhammadiyah. Jadi seumpama kita kan kalau di Malawerti karena tengah kota, jadi pasiennya banyaknya yang dari luar kota, mungkin dari Nganjuk, karena dari militer, yang luar wilayah biasanya kita dapatnya dari rujukan. Dari rujukan kita mau dari lab, kita juga terima dari lab ultra. Ultra itu menangani orang yang mau keluar negeri, itu semua labnya itu dari ultra, maksudnya dari luar kota, wilayah karesidenan, yang ditunjuk itu ultra. Jadi kalau ultra seumpama ngirim ya kita berarti kan wilayahnya bukan orang Kediri aja, rata-rata kan dari luar kota. Luar kota, Nah, ya, dari gitu. Tulungagung dan Dari Tulungagung, sekitarnya. dari Blitar, kadang juga dari Madiun gitu. Oke. Jadi mungkin kalau yang seumpama merasa sudah nyaman di Kota Kediri, biasanya mintanya pengobatannya di wilayah Kota Kediri. Tapi kita kasih pengertian karena jaraknya jauh. Takutnya adherennya tidak pas, tidak sesuai. Takutnya nanti dia lari, kepatuhan minum obatnya tidak terdeteksi. Jadi kita sarankan seumpama kita kembalikan ke layanan yang lebih dekat, kadang pasiennya juga tidak mau. Ya, Kalau terkait dengan layanannya sendiri, ya, dokter di puskesmas ini kepada pasien ODH atau HIV ini yang seperti apa dan bagaimana? kalau untuk HIV kan tidak, karena ada stadiumnya ya. Jadi pasiennya sehat aja. Nah, kalau kelihatan ya? ya sehat, Nggak kelihatan sakit ya ya? nggak ada. Alhamdulillah yang selama saya tangani pasiennya sehat, maksudnya sehatnya sehat fisik, belum ada keluhan. Kecuali mungkin terlambat nggak minum obat, terus infeksi opportunistik, ada penyakit lain yang masuk ke dalam tubuhnya, dia sakit, maksudnya ada TBC-nya, jadi punya HIV ada TBC-nya, itu biasanya kita obati TBC-nya sama HIV-nya, tapi lihat dulu keadaan umumnya. Kalau seumpama dia pasiennya mampu minum obat dua-duanya, ya kita kasih dua-dua obat untuk TBC-nya sama HIV-nya. Tapi kalau seumpama keadaan umumnya maksudnya lemah, kita obati TB-nya sendiri sampai bagus, baru kita obati untuk HIV-nya. Sebenarnya HIV itu sendiri itu apa sih yang diserang sih? Kalau diserang daya tubuhnya, imunnya, karena virusnya itu berkembang biak di dalam tubuh. Begitu. Jadi kalau imunnya kan menurun, makanya untuk obatnya itu fungsinya sebagai benteng, maksudnya virusnya tidak semakin menyerang ya Mbak. Jadi benteng untuk mempertahankan daya tahan tubuhnya, gitu, agar tidak maksudnya virus yang lain masuk, termasuk Oke. TBC. Ya, jadi memang
ada obat khusus untuk menjadi penghalang supaya virus lain tidak masuk dalam tubuh ODH tersebut gitu ya dokter. Nah kemudian step-step yang harus dijalani nih ya oleh pasien ODH ataupun juga dengan HIV ini jika ingin periksa itu ke puskesmas apa aja, ada aturan khusus nggak? Kalau karena kita kan karena layanan ya untuk layanan HIV sama IMS, jadi kalau masuk walaupun luar wilayah KTP kota atau luar wilayah kota Kediri itu bawa fotokopi KTP aja, juga biayanya free. Udah free ya? Biayanya free gitu. Jadi enak ya? Enak. Nggak dipungut biaya sama sekali. Untuk jadi pemeriksaan HIV-nya termasuk namanya VCT itu juga free. Seumpama dinyatakan ada virus HIV-nya, untuk pengobatannya juga free. Oke, jadi tinggal datang ke puskesmas, daftar untuk periksa HIV gitu ya. Jadi langsung bisa diperiksa nanti. Biasanya kalau pasiennya tidak menyebutkan. Gitu. Biasanya sudah tahu kalau ini arahnya mau ke mana, ke klinik Seroja atau maksudnya khusus yang menangani HIV sama IMS, infeksi menular seksualnya. Ada khusus ya, berarti ya? Ada khususnya. Ada atau ke Polyvisity, biasanya gitu. Iya. Jadi nggak menyebutkan untuk HIV-nya. Ke polinya langsung untuk pemeriksaan fisik. Jadi lebih mudah ya pemirsa jika memang Anda memiliki ketakutan akan menghidap penyakit HIV ini, jadi bisa langsung menuju puskesmas sesuai yang disebutkan oleh Dr. Imelda tadi. Atau yang melakukan berisiko. Yang makan beresiko, ya beresiko. Oke, baik. Pemirsa ke Mbak Vivit lagi nih, Mbak Vivit. Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan tadi ya Mbak Vivit ya, ini dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2021 ini apa nih? Kita melakukan mobile VCT ke hotspot area. Jadi ke kafe, kebetulan kemarin juga kita ke lapas itu seminggu 2 kali. Ada juga ya? Ada. Jadi tiap blok, jadi seminggu 2 kali itu tiap blok terus kita lakukan mobile VCT kayak gitu. Terus kemudian kita tetap penyuluhan, tetap menggalakkan stop diskriminasi itu tadi. Jadi benar-benar rangkul ODA, jangan sampai dikucilkan. Oke, baik ya pemirsa, jangan pernah kemana-mana, tetap bersama saya di KSTV dalam Sudut Pandang, karena saya akan kembali untuk Anda terkait informasi dari penyebaran HIV dan peringatan Hari AIDS Sedunia dari Kota Kediri. Oke pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, masih bersama saya Dewi Cahya dalam Sudut Pandang, mengupas setiap permasalahan dari sudut pandang berbeda, dan kita masih berada di kantor Dinas Kesehatan Kota Kediri. Kali ini ada 2 narasumber yang ada di sisi saya, jadi kita berganti ya, tadi udah ganti berapa kali, sekarang saya ganti lagi narasumbernya. Yang pertama ada di sebelah saya ini adalah Mbak Sulistiani Eskepnes. Beliau adalah pengelola program HIV dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak. Masih semangat terus ya untuk mendampingi? Semoga semangat terus. Semoga semangat. Lemes banget, belum makan? Atau mau makan dulu? Boleh. Nanti habis ini kita makan sama-sama ya. Baik, dan di sebelahnya saya ada Ibu Narmi dari KPS ya Bu ya, KDS, Kelompok Dukungan Sebaya Friendship, pendamping sebaya orang dengan HIV Kota Kediri. Apa kabar ini Ibu? Alhamdulillah sehat selalu. Amin. Makanya kurus ya, nggak bisa gemuk ya, kan selalu mendamping kemana-mana. Capean kita atau gimana ini? Ya emang dari sananya. Emang bawa dari sana ya, baiklah kalau begitu. Baik, saya akan kembali dulu ke Mbak Sulistiani ini. Pemirsa, kalau kita berbicara memang terkait dengan HIV memang tidak akan pernah ada habisnya ya, dari sejak dulu hingga sekarang, dan alhamdulillah di tahun-tahun ini sudah ada penurunan ya Bu ya, daripada tahun-tahun yang sebelumnya begitu ya. Terus turun naik lagi. Naik lagi. Iya. Jadi kayak grafiknya kayak naik tangga ya. Capek naik turun lagi gitu banyak ya. Naiknya tadi. Oh, banyak naiknya. Oke, baik. Mbak Sulistiani.
Apa sih gambaran umum dari epidemiologi HIV di Kota Kediri ini dan pelayanan HIV di Kota Kediri ini sendiri seperti apa? Kondisi kasus yang ditemukan di Kota Kediri ini ya. Jadi Kota Kediri ini mulai ada layanan HIV itu mulai tahun 2003 sampai sekarang, dan trennya itu terus naik seperti tangga. Jadi menurun itu mungkin hanya sedikit, naik lagi, banyak naiknya. Banyak naiknya. Iya. Dan total yang ditemukan kasusnya ya yang di Kota Kediri, total itu dari tahun 2003 sampai Juli 2021 itu ada 1.868 Wow, itu yang positif. total ya. Kalau untuk tahun 2021 ini dari Januari sampai Juli itu ada 123. Kalau dibandingkan tahun lalu naik atau turun? Kalau dibandingkan tahun kemarin itu 219, hanya turun sedikit. Itu kan 1 tahun, ini kita masih sampai bukan TW ya, masih sampai Juli, masih pertengahan ditambah 1 bulan, jadi masih 7 bulan. Itu aja sudah 123, di mana yang 100 itu HIV, yang 23 itu AIDS. Bedanya apa sih sebenarnya, Mbak? HIV dan AIDS itu dari singkatannya saja ya. Kalau HIV itu human immunodeficiency virus. Jadi itu virusnya. Virusnya, HIV itu Ya. virusnya. Kalau AIDS itu acute immune deficiency syndrome. Jadi kalau AIDS itu sindrom, artinya sindrom itu apa? Gejala. Jadi kumpulan gejala yang disebabkan karena virus HIV. Jadi lebih baik kita banyak menemukan di kasus HIV daripada AIDS. Jadi kalau sudah AIDS itu banyak penyakit-penyakit yang masuk. Kalau HIV itu masih seperti kita ini. Sebetulnya kita dites itu positif, tapi Kita sehat-sehat aja masih gitu ya. sehat-sehat Masih saja. sehat-sehat Nah, saja. kalau yang ditemukan AIDS itu biasanya di rumah sakit. Itu malah sudah parah ya, itu malah sulit nanti kita pengobatan untuk memulihkan imunitasnya gitu. Itu kalau dari catatan di Kota Kediri itu yang tertinggi HIV-nya apa AIDS-nya? HIV-nya. Justru Jadi HIV-nya? untuk tahun 2021 aja kita ada 100 HIV dan 23 AIDS. Gitu. Lumayan sekali Dan ya. mungkin yang perlu diketahui itu Jawa Timur itu dia peringkat 1 untuk nasional ya, peringkat 1 yang melaporkan kasus HIV. Kalau untuk Kota Kediri itu peringkat 11 Peringkat 11 di Jawa Timur. di Jawa Timur ya. Iya. Lumayan ya, berarti Peringkat masih ada kota-kota lain yang lebih parah sebenarnya ya. Iya. Oke, baik, saya ke Ibu Narmi terlebih dulu nih. Bu Narmi, upaya yang pendampingan yang dilakukan terhadap ODA ini apa saja? Terima kasih. Kami sebagai KDS Friendship Plus yang berada di Kediri, yaitu kelompok dukungan sebaya, adalah suatu wadah di mana teman-teman orang yang terinfeksi HIV itu di situ tempat curhat atau tempat sharing atau tempat berbagi pengalaman yang sama-sama sependerita. Jadi upaya kita yaitu supaya teman-teman yang terinfeksi itu tidak merasa sendiri, bisa berbagi pengalaman dan berbagi penderitaan. Karena kalau di KDS itu karena sebaya, kalau di rumah kadang teman-teman itu cenderung minder diri ya. Iya. Kalau di KDS kita membahasnya misalnya ada gejala ini, satunya sudah pernah mengalami, jadi kita saling berbagi pengalaman atau berbagi tukar pikiran juga, apa yang dia rasakan dan apa yang dia butuhkan, jadi teman-teman itu sama-sama merasakan. Karena KDS itu adalah wadah tempat teman-teman kami sekelompok yang sebaya itu, jadi kita membahasnya pun tidak ada tutup-tutupan. Tetapi kalau sudah di luar KDS, kita pun kembali lagi. Kita saling menjaga confidential, yaitu kerahasiaannya. Itu setiap pertemuan apakah ada pertemuan khusus atau setiap hari kita buka layanan, mau datang mau sharing monggo gitu?
Kalau di KDS kami, untuk tim kami selalu ada di KDS, tetapi untuk mengumpulkan teman-teman kami, kita itu biasanya kadang sebelum pandemi itu 3 bulan sekali kita mengadakan acara teman-teman untuk saling berbagi pengalaman atau saling sharing itu. Karena di situ kita mendatangkan teman-teman yang sebaya untuk saling ngasih informasi dan ada saling mendukung sesama teman. Itu Mbak. Kalau di KDS-nya kita terbuka setiap hari, tetapi dengan kurun waktu teman-teman selalu di layanan, juga ada yang kunjungan home visit gitu Mbak. Ada kunjungan home visit juga ya? Iya. Itu yang dikunjungi itu yang seperti apa? Apakah sudah parah atau yang bagaimana? Kita yang kunjungan ke rumah itu biasanya yang untuk oda baru yang dengan persetujuan mau didatangi, misalnya membutuhkan motivasi atau support dari kami gitu. Dan yang kedua yaitu yang lolos follow up itu yang dia putus pengobatannya, kita mengajak untuk kembali pengobatan lagi supaya dia patuh untuk kepatuhannya ARV-nya, supaya dia menjadi sehat dan bisa kembali ke masyarakat lagi. Misalkan ini Bu, ada oda baru ya yang ingin berkunjung, itu kemana? Kalau oda baru kalau kita sudah mengenalkan dari layanan, dikenalkan pendamping. Ini ada pendamping karena di KDS kami ada 7 pendamping. Ada 7 pendamping, dia juga berperan di masing-masing wilayah, Kediri, kota, dan kabupaten juga Mbak. Jadi kita kalau misalnya kita mau ketemu, kita janjian. Kalau dia diketemukan di kota, biasanya kalau di kota biasanya di Gambiran, di Mbalurti, juga di Pesantren 1, juga di Campurjo, semuanya yang ada PDP-nya. Gitu. Jadi di mana dia ditemukan, dia nyamannya sama siapa, biasanya layanan yang mengasih tahu kalau dikenalkan ada pendamping di sini. Kalau dia tidak mau, kita pun tidak memaksakan. Jadi tetap terjaga kerahasiaannya antara layanan dengan teman-teman yang sebaya. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Sulistiani nih, Mbak, terkait tentang pelayanan ya, layanan HIV sendiri di Kota Kediri ini, apa aja layanan yang diberikan kepada teman-teman ODA ini? Jadi menyambung dari Bu Narmi tadi, bagaimana dia mendampingi. Jadi kita Dinas Kesehatan Kota Kediri itu kerjasama dengan KDS. Untuk apa? Untuk pendampingan orang dengan HIV/AIDS. Kenapa kok harus bekerja sama? Karena HIV ini tugas kita bersama-sama, bukan hanya tugas Dinas Kesehatan. Di mana dari total yang kita temukan tadi 1.868, yang on ARV itu hanya 670, jadi hanya 30%-nya saja. On ARV itu maksudnya mereka dari yang ditemukan dia akses ARV. Jadi teman-teman dari layanan PDP, perawatan, dukungan, dan pengobatan, kita di Kota Kediri kan ada 4 tambah 1 ya, 5. Jadi dari layanan jika menemukan yang positif, kita akan menghubungi teman-teman pendamping. Jadi kita arahkan, ini loh kamu punya komunitas, ini kamu punya yang senasib. Jadi kan kadang-kadang mereka merasa sendiri, aku kena HIV sendiri. Kalau merasa senasib, sepenanggungan, itu mungkin lebih semangat. Jadi kan kadang orang kalau sudah divonis HIV, jadi sebetulnya bukan karena penyakitnya, berasal dari pikirannya. Pikirannya sendiri. Iya, psikologisnya sudah kena. Jadi akhirnya ya seperti itu. Perlu dukungan psikologi terutama dari teman-teman KDS yang menampung teman-teman ODA gitu. Dan layanannya dibuka setiap hari. Layanan dibuka jam kerja Senin sampai Sabtu untuk teman-teman di puskesmas. Begitu juga. Iya, baik. Saya kembali ke Bu Narmi. Bu Narmi, terkait harapan pada masyarakat nih ya dalam rangkaian memperingati Hari AIDS Dunia ini di tahun 2021 sendiri dari Dinkes Kota Kediri ini sendiri kepada masyarakat ini supaya mereka bisa terhindar dari AIDS, atau mungkin justru teman-teman yang sudah terkena terpositif ya, yang udah positif ini bisa bangkit kembali semangatnya dan lain sebagainya, ini apa? Untuk harapan ke masyarakat itu yaitu
karena sudah terdeteksi sejak dini, untuk menjaga kesehatannya tak beda dengan sama orang yang sehat pada umumnya. Jadi kita harapan ke masyarakat itu sudah tidak ada diskriminasi lagi, Mbak. Jadi dengan harapan kondisi orang terinfeksi HIV masih sehat, jadi masih bisa kembali ke masyarakat dan beraktivitas seperti orang lain pada umumnya, yaitu dikembalikan pada pasien sendiri mau berusaha dengan tekad atau dengan kepatuhan minum obat tadi. Itu tadi untuk pencegahannya, meski suatu misal yaitu ada pasangan diskordan, ya kita harus mentaati untuk pencegahannya supaya pasangannya tidak sampai terinfeksi. Jadi kita juga di kelompok dukungan sebaya kami juga ada pasangan notifikasi, kita juga pernah mengumpulkan. Jadi pasangannya satunya positif, satunya negatif, kita kumpulkan sama-sama. Jadi bagaimana cara mencegah untuk PPHIV-nya ke anaknya juga. Jadi suatu pencegahannya itu biar sama-sama sinkron. Jadi antara pasangan yang negatif dengan yang positif itu sama-sama menjaga, yang negatif menjaga pasangannya supaya tetap sehat, yang positif menjaga pasangannya supaya tidak terinfeksi, dan misal punya keturunan harus sesuai dengan anjuran dokter supaya anaknya dan keturunannya sehat seperti orang lain pada umumnya dan tidak akan terinfeksi HIV lagi. Oke, yang terakhir nih Bu, goal point dari Dinkes Kota Kediri ini terkait peringatan Hari AIDS Sedunia ini di 2021 itu apa? Jadi sesuai temanya ya, akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua. Jadi kalau bisa kita mencegah agar kasus HIV di Kota Kediri itu angkanya bisa dikendalikan atau bahkan bisa diturunkan, itu satu. Yang kedua, akses untuk semua. Jadi kita akan menambah jumlah PDP yang untuk akses ARV orang dengan HIV AIDS akan kita tambah nanti untuk selanjutnya, biar teman-teman ODA untuk akses ARV-nya semakin mudah gitu. Dan nyaman pastinya. Dan nyaman, betul. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas kehadirannya Mbak Sulistiadi dan juga Ibu Narbis. Semoga selalu semangat ya mendampingi teman-teman yang luar biasa juga, karena mereka juga termasuk orang-orang yang luar biasa ya. Ya, pemirsa KS TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi bincang-bincang seru kita dalam sudut pandang mengupas setiap permasalahan dari sudut pandang yang berbeda bersama keluarga besar dari Dinas Kesehatan Kota Kediri dan juga penggiat HIV Kota Kediri, dan tentunya dalam rangkaian peringatan Hari AIDS Dunia yang jatuh pada 1 Desember 2021, pemerintah Kota Kediri bersama Dinas Kesehatan Kota Kediri dan juga para penggiat selalu mengajak pemirsa untuk selalu memberikan perlindungan, pendampingan kepada semua, baik itu ODH yang sudah positif ataupun juga masih dalam tanda petik. Dan akhiri AIDS, cegah HIV, akses semua menjadi tema kita di tahun 2021 ini, bisa mengena pada seluruh lapisan masyarakat di kota dan Kabupaten Kediri tentunya. Saya Dewi Cia bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam sudut pandang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.